ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Kita akan memulai ibadah dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Raya. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami masih bisa berkumpul bersama. Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang hari ini Kau berikan. Tuhan, dalam saat ini kami akan menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Ambil persiapan untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus. Oke, kita akan nyanyi Ada Kuasa Dalam Pujian. Mari semuanya tepuk tangan. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah
Yesus, terima kasih saat ini kami bersama-sama Tuhan berdoa bersyafaat Tuhan bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan melindungi bangsa kami, negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan dari bangsa kami, berdoa untuk perekonomian bangsa kami supaya senantiasa terkendali dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin kami, ada pemimpin bangsa kami Tuhan, ada Bapak Presiden dan Wakilnya Tuhan, beserta setiap jajarannya Tuhan. Engkau memberkati mereka senantiasa, Engkau memberkati setiap visi dan misi, serta kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh setiap hamba-Mu ini Tuhan, itu boleh untuk kebaikan dari bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, ada Opa Niko dan ketiga wakilnya, ada Opa Gede dan ketiga wakilnya Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka dalam pelayanan mereka, senantiasa Engkau lindungi mereka kemanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk tanggal 14 Februari nanti Tuhan akan ada pemilu Tuhan. Engkau memberkati setiap rangkaian dari acara pemilu ini Tuhan, supaya dapat terlaksana dengan baik Tuhan, tidak ada kerusuhan Tuhan. Berkati Tuhan supaya setiap siapapun yang nanti akan menjadi pemimpin dari bangsa kami Tuhan, adalah pemimpin yang baik yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada, kiranya penyertaan-Mu sempurna untuk orang tua kami. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya Tuhan, lindungi dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati juga setiap adik-adik yang bersekolah, jadikan mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi terang di sekeliling mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kasih setia Tuhan atas kita semua selalu baru tiap hari. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Aku Percaya. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Mari perhatikan dengan baik-baik. Pernahkah adik-adik lihat benda seperti ini? Oh, benda apakah ini? Ini adalah sebuah kereta kuda. Bagus sekali ya kereta kudanya. Dan lihat, pintunya bisa dibuka loh adik-adik. Adik-adik mau tahu isinya? Mau Kak? Mari kita lihat. Wah, ada orangnya. Siapakah orang ini? Oh, ia adalah seorang Ethiopia, seorang pegawai istana ratu negeri Ethiopia dari benua Afrika. Ia sekarang sedang bingung karena sebuah buku. Iya benar, sebuah buku yang akan mengubah hidupnya. Dan inilah bukunya. Hei, lihat, ada tulisannya di buku ini. Tertulis Yesaya 53 ayat 7 sampai dengan 8. Kakak bacakan ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Dan adik-adik tahu, sementara dalam kebingungan untuk mengerti ayat ini, malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, "Bersiap-siaplah dan pergilah ke selatan di jalan melalui padang gurun menuju ke Gaza dari Yerusalem." Jadi Filipus bersiap-siap dan pergi. Dalam perjalanan,
ia melihat seorang sida-sida yang dari negeri Ethiopia itu. Perlu adik-adik tahu, seorang sida-sida memegang jabatan penting karena ia bertanggung jawab untuk mengelola keuangan Sri Kandake, Ratu Ethiopia. Pejabat ini pergi ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Saat itu ia sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya tadi. Roh Allah berkata kepada Filipus, "Pergilah dan dekatilah kereta itu." Maka Filipus pergi menuju ke kereta dan mendengar pejabat itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus kepada pejabat itu, "Apakah Bapak mengerti apa yang dibaca?" Jawab pejabat itu kepada Filipus, "Bagaimana aku bisa mengerti? Aku perlu orang untuk menjelaskan kepadaku." Lalu ia mengajak Filipus untuk naik ke dalam kereta dan duduk bersamanya. Pejabat itu berkata kepada Filipus, "Tolong katakan kepadaku, siapakah yang dibicarakan oleh nabi ini? Apakah ia berbicara tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Kemudian Filipus mulai berbicara. Ia memulai dengan bagian kitab suci yang sama dan menjelaskan kabar baik tentang Yesus. Pada waktu di tengah perjalanan, mereka sampai ke sebuah tempat yang ada air. Pegawai itu berkata, "Lihat, itu ada air. Apakah ada yang melarang aku untuk dibaptis?" Lalu jawab Filipus kepada bapak sida-sida itu, "Jika Bapak percaya dengan sepenuh hati, Bapak boleh dibaptis." Dan pejabat itu menjawab, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Kemudian pejabat itu menyuruh keretanya berhenti. Keduanya turun ke dalam air dan Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan membawa Filipus pergi dari tempat itu sehingga pejabat itu tidak melihatnya lagi. Tetapi pejabat itu melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang hebat. Adik-adik perlu tahu, sida-sida itu adalah seorang yang diberi kuasa yang besar untuk mengelola kekayaan negara. Seorang yang diperkirakan cukup kaya, tetapi sekaligus juga seorang Enach. Apa Enach itu, Kak? Enach yaitu seorang pria yang sengaja dikebiri untuk melayani sang ratu. Ia sengaja dibuat mandul supaya tidak mempunyai keturunan atau anak. Ada rasa terhina dan diperlakukan tidak adil. Kakak ulangi lagi. Ada rasa terhina dan diperlakukan tidak adil. Tidak ada seorang pun yang dapat menceritakan tentang keturunannya karena ia dibuat mandul. Ia merasa sependeritaan pada waktu membaca Yesaya 53 ayat 7 sampai dengan 8. Akan tetapi, satu hal telah berubah. Ia telah diselamatkan. Perhatikan di Kisah Para Rasul 8 ayat 39 dari Alkitab versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Tertulis begini, "Dengan gembira, pegawai tinggi itu meneruskan perjalanannya." Tuhan Yesus telah mengubah hatinya menjadi lain. Ia memulai memberitakan firman Tuhan di semua kota dengan gembira. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar supaya mengerti bahwa Tuhan Yesus cinta segala bangsa. Mari katakan bersama kakak, Tuhan Yesus cinta segala bangsa. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa kita, Indonesia.
Apakah adik-adik mengasihi bangsa kita Indonesia? Mengasihi, Kak. Aku cinta Indonesia, Kak. Kakak juga mengasihi bangsa Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk bangsa kita, Kak? Lihat sekeliling kita, adik-adik. Lihat keadaan hari-hari ini. Ada bencana banjir di beberapa daerah karena hujan lebat hari-hari ini. Masih ada virus penyakit, ada gempa yang beruntun, terjadi kejahatan manusia kepada sesamanya, terjadi kejahatan di keluarga-keluarga, terjadi kejahatan di generasi masa kini. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Kalau adik-adik mengasihi bangsa kita, maukah adik-adik berdoa untuk bangsa kita? Mau, Kak? Siap. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Seperti ayat hafalan kita hari ini, Matius 12 ayat 21. Dan daripadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Katanya di situ adalah Tuhan. Kita ulangi 3 kali ayat ini. Kita ulangi lagi 3 kali ayat hafalan kita. Matius 12 ayat 21. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Mari kita ulangi 3 kali ayat hafalan kita. Matius 12 ayat 21. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Haleluya. Kepada Tuhan Yesus saja bangsa-bangsa akan berharap. Tuhan pasti akan menyelamatkan dan menolong bangsa kita. Karena Tuhan Yesus sayang segala bangsa, termasuk bangsa kita. Mari kita sungguh-sungguh berdoa dan berharap buat bangsa kita, kota kita, keluarga kita, teman-teman kita diselamatkan. Kita mau berdoa bersama-sama? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan mengasihi kami. Gak cuma kami Tuhan, tapi segala bangsa termasuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi bangsa kami. Kami tahu Tuhan, akhir-akhir ini Tuhan banyak terjadi malapetaka Tuhan, bencana alam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melindungi dan memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang selalu baru bagi kami sampai dengan saat ini Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami, bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan Yesus, dan Opa akan melepaskan berkat dari Tuhan Yesus kepada anak-anak yang Opa kasihi. Mari angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.